Shalom Generation, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, serta kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus memberiku
berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh sama-sama ambil sikap doa kita boleh tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kami bisa berada sampai saat ini semua hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kasih karunia Tuhan terus ada dalam hidup kami, yang terus memberikan kami kekuatan untuk kami bertahan hidup sampai saat ini. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biarlah hanya firman Tuhan yang tersampaikan dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita menyatakan amin. Shalom Bijen, jumpa lagi dengan saya Adi. Udah lama gue gak main nih ke Bijen sih. Tuhan dikasih kesempatan sama Ko Faren untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui online. Nah, meskipun kita nggak bisa bertemu secara langsung tatap muka, tapi saya percaya itu tidak mengurangi rasa kasih saya sama kalian. Jadi saya senang bisa berjumpa kalian melalui online juga, dan saya berharap semua hal wabah ini bisa segera berakhir dan saya bisa bertemu dengan kalian juga secara langsung. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan sama Ko Faren untuk menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema yang bebas, tapi saya mau menyampaikan di tengah keadaan saat ini nih. Gue mau bagiin dengan judul Fearless, atau apa ya, artinya tuh tidak rasa takut, tidak mengalami rasa takut lah gitu. Nah, kita lihat aja keadaan saat ini sangat menggentarkan, sangat sering terjadi membuat kita takut. Dan rasa takut itu tuh pasti ada dalam setiap kehidupan manusia sih. Kalau boleh dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan takut itu merupakan rasa gentar atau ngeri untuk menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Nah, rasa takut itu selalu menimbulkan rasa yang gelisah, khawatir, kacau balau, atau mungkin kita galau. Dan mungkin bisa sampai terjadi kayak, ini belum terjadi nih, kedepannya ada sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah membayangkan itu. Kita sudah netting duluan, kita sudah negatif thinking duluan, bahwa wah ini bakal kayak gini nih. Udah takut banget untuk menghadapi hal itu. Padahal belum tentu itu pun terjadi sih gitu. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita, entah itu orang percaya atau orang siapapun lah. Itu semua terjadi, mau yang dari besar sampai kecil pasti mengalami rasa takut. Orang Kristen atau bukan juga pasti mengalami rasa takut. Jadi rasa takut itu dapat menghinggapi atau dapat terjadi dalam siapapun, entah mau pendeta atau siapapun lah. Nah, di dalam Alkitab pun sendiri juga ada beberapa cerita yang menceritakan tentang ketakutan ya segitu. Mungkin seperti Nabi Elia yang mengalami ketakutan, atau mungkin juga murid-murid Yesus yang mengalami ketakutan. Nah, hari ini gue mau bagiin dari Matius 8 ayat 23 sampai 7. Kita boleh sama-sama buka Alkitab kita dulu. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Yang sudah boleh katakan amin di rumahnya masing-masing. Nah, gue boleh bacain buat kita semua ya. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Di sini itu perikopnya adalah angin ribut yang diredakan. Gue bacain. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apa dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa murid-murid juga mengalami ketakutan di situ, meskipun mereka sedang bersama Yesus. Jadi cerita ini tuh Yesus mau pergi ke
di ayat yang ke-28 tuh Yesus mau pergi ke Gadara. Jadi Yesus pergi bersama murid-muridnya pakai perahu gitu kan. Dan cerita ini tuh dapat dilihat bahwa murid-murid Yesus tuh di tengah perjalanannya mereka mengalami ketakutan karena badai yang dihadapi. Ada badai angin ribut yang menerpa, yang menghardik mereka di perjalanannya mereka. Dan ketakutan itu tuh sangat tergambar di situ. Dari perkataan yang di ayat 25 nih. Di situ dikatakan Tuhan tolonglah kami itu. Itu benar-benar sangat menggambarkan bahwa murid-murid itu mengalami ketakutan. Murid-murid itu mengalami rasa khawatir akan badai yang dihadapi. Padahal kita kalau mau lihat, murid-murid Yesus ini sudah selalu berjalan dengan Yesus. Mereka sudah melihat kebaikan Tuhan, mereka sudah melihat kuasa Tuhan, mereka sudah lihat mujizat yang Tuhan lakukan, kesembuhan yang sudah Tuhan lakukan. Tetapi mereka pun juga masih mengalami rasa takut saat diperhadapkan dengan angin ribut gitu. Nah, begitu juga dengan setiap kita, atau mungkin kita juga sering mengalami itu. Kita yang sudah sering melihat kebaikan Tuhan, kita yang sudah sering datang ke gereja, kita yang sudah sering pelayanan, kita yang sudah sering di mentoring, kita yang sudah sering ikut komsel di dalam sebuah komsel. Pokoknya semua hidup kita mungkin sudah tentang Tuhan lah sih kita. Kita sudah benar-benar hidup dekat dengan Tuhan atau apapun, pelayanan atau apapun. Tapi terkadang juga saat diperhadapkan dengan masalah atau diperhadapkan dengan sesuatu yang belum terbayangkan oleh kita, yang belum pernah kita alami, kita mengalami ketakutan. Bagaimana nih gue ngatasin masalah ini nih, gimana nih gue ngadepin ini ya gitu. Aduh gue takut, gue gelisah, akhirnya galau, nggak bisa tidur, akhirnya galau, jadinya larinya kemakan banyak lah atau gimana, mungkin kayak gitu gitu kan. Jadi rasa takut itu terus timbul gitu. Nah, contoh lah ketika kita itu lagi naik ke sebuah gedung ya, ke sebuah gedung yang tinggi, mungkin berapa lantai lah, pokoknya gedung tinggi. Terus kita lihat ke bawah dari atas gedung itu, kita lihat ke bawah, pasti kita ngalami rasa takut kan. Kita takut, aduh kalau gue jatuh gimana nih, gue tinggal nih segitu kan. Aduh gue kalau tiba-tiba didorong sama teman dari belakang mungkin takut ya segitu, pasti takut. Kita ngelihat bawah tuh takut. Atau mungkin juga kita anak-anak muda, mungkin kita takut yang berlebihan, seperti takut kayak, gua habis ini mungkin lulus ya, mungkin yang baru mau lulus SMA gitu, gua habis ini masuk kuliah di mana ya, gua bakal keterima di mana ya, tapi gue pengennya di sini, gue pengennya di situ. Bisa nggak ya, gue bisa nggak ya, aduh udah takut, udah gelisah duluan, aduh. Jadi akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri. Rasa takut juga bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri, bisa maju atau enggak, ragu-ragu, terus takut akan hari besok nih. Besok gue contoh, besok gue bisa makan nggak ya, besok gue bisa nongkrong lagi nggak ya, besok aduh aja, pokoknya semua sudah aduh sih gitu. Takut dengan masa depan dia, takut gue nanti bakal jadi apa, gue nanti gue bisa kerja dapat diterima di mana, mungkin kayak gitu kan, gue lulus bakal jadi apa. Atau mungkin nih ada yang takut sama jodoh, aduh gue sampai sekarang belum pernah pacaran, gue sampai sekarang belum pernah yang namanya ngejalanin hubungan, gue nikah nggak ya, gue dapat jodoh dari Tuhan nggak ya, segitu. Takut ya segitu. Apalagi mungkin yang sudah umur mungkin seperti umur 25, 26, saya sih belum segitu. Cuman umur segitu tuh biasa, contoh apalagi wanita lah, umur 25, 26 itu rata-rata yang saya tahu gitu kan. Itu sudah mengalami rasa ketakutan untuk tidak mendapatkan seorang pasangan. Itu yang sering terjadi. Atau mungkin lagi nih, ada banyak rasa ketakutan. Mungkin takut mengalami kegagalan. Dia yang sudah orangnya perfeksionis, dia yang sudah selalu mengalami berhasil, tapi one day Tuhan perhadapkan di mana ini masalah atau yang dia hadapi ini belum tentu dia bisa berhasil. Dia mulai takut gagal, dia mulai takut gue bisa nggak ya, gue ini nggak ya.
mulai takut gagal. Nah, itu rasa-rasa takut itu yang sering muncul di situ. Dan pasti muncul di dalam setiap kehidupan kita. Semua orang pasti pernah dan mengalami lah rasa takut. Ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia, atau yang mungkin belum pernah dialami sama sekali. Nah, tetapi kita sebagai anak Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 15 nih, dikatakan kayak gini. Kita tuh sudah tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Tetapi kita itu menerima roh yang menjadikan kita tuh anak Allah, di mana roh itu yang membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Saat kita mengalami problem, saat kita mengalami ketakutan, kita bisa berseru nama ya Aba, ya Bapa. Bukanlah roh perbudakan lagi yang membuat kita tuh menjadi takut. Nah, apakah kita harus hidup di dalam rasa takut atau tenggelam di dalam rasa takut dengan masalah-masalah yang ada di hadapan kita, dengan problem atau badai hidup yang ada dalam di hadapan kita? Contoh, Corona nih sekarang, COVID-19. Siapa sih yang gak takut sih gitu? Siapa sih yang gak takut terkena sama COVID-19 gitu kan? Sampai akhirnya yang dulunya mungkin jarang mandi, pulang rumah langsung tidur, sekarang malah pulang rumah mandi karena takut sih gitu, karena takut kena COVID-19. Jadi ya terus mungkin yang dulunya suka ngumpul bareng teman-teman, akhirnya sekarang takut ngumpul karena takut tertular. Mungkin ada yang menjadi ODP ya gitu. Pokoknya ada yang bisa jadi dampaknya gitulah, membawa virusnya. Rasa takut itu pasti ada sih. Rasa takut menghadapi COVID-19 sekarang itu pasti ada. Dan apakah kita sebagai anak Tuhan harus hidup tenggelam dalam rasa ketakutan itu sehingga menjadi hidup kita jadi paranoid lah, dari yang benar-benar semua tuh kita takutin lah, semua itu ini. Apakah kita harus hidup tenggelam dalam rasa ketakutan itu? Nah, gue mau bagiin dari perikop ini tuh ada 3 hal yang bisa kita renungin. Yang bisa kita renungin saat kita mengalami rasa takut, saat kita menghadapi masalah. Nah, 3 hal ini gue mau singkat menjadi 3B. Supaya kita sama-sama bisa gampang, bisa dengan mudahnya mengingat apa nih yang bisa kita renungin nih saat kita mengalami rasa takut. B yang pertama yang gue mau bagiin. Yang pertama kita boleh sama-sama buka di ayat yang ke-25 lagi. Di situ dikatakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Nah, di sini dapat dilihat bahwa murid-murid Yesus itu berseru sama Yesus. Mereka tuh memanggil nama Yesus. Mereka mungkin ya dalam keadaan badai gini gak mungkin lah cuman panggil kayak Tuhan kami binasa. Paling gak mungkin kayak gitu, Tuhan tolong. Gak mungkin kayak gitu. Pasti mereka teriak, Tuhan tolong. Pasti kayak gitu ya gitu kan. Karena badai, angin di tengah laut. Kalau cuma ngomong bisik-bisik gak mungkin kedengeran ya gitu. Mereka berseru nama Yesus. Mereka minta pertolongan sama Yesus. Nah, di situ jelas ayat itu jelas mengungkapkan rasa ketakutan mereka. Dengan berkata mereka binasa itu sudah sangat mengungkapkan bahwa mereka tuh sangat takut di situ. Dan akhirnya mereka berseru, mereka memanggil nama Yesus. Mereka sudah sangat putus asa dengan badai yang mereka hadapi dan mungkin saja bisa pasrah saja sih gitu. Dan di dalam hati mereka tuh kayak sudah siap menerima hukuman mati karena mereka sih sendiri ngomong berseru kami binasa. Jadi mereka kayak sudah siap sih gitu. Menurut gue seperti itu gitu kan. Dan mereka berharap, mereka minta tolong Tuhan supaya Tuhan yang menyelamatkan mereka. Mereka panggil nama Yesus supaya Yesus menyelamatkan mereka. Dan hal ini tuh bisa kita gambarkan kalau saat sekarang mungkin ya. Kita tuh sikap hati kita berdoa sungguh-sungguh memohon supaya Tuhan menyelamatkan hidup kita. Mungkin seperti itu bisa jadi. Nah, kalau dilihat dari ayat ini, dari perikop ini ya, kita lihat Yesus tuh tertidur pas lagi ada keadaan badai. Tuh Yesus lagi tertidur. Yesus tertidur bukan karena dia mau menghindari atau mencari aman lah dari badai ini, bukan. Tapi memang dia kan manusia. Dia juga 100% manusia. Dan dia juga bisa merasakan lelah gitu. Dia juga bisa merasakan lelah setelah perjalanan yang sudah dia lalui. Tapi di sini kita lihat kenapa Yesus bisa tidur mungkin dengan rasa tenang, karena dia bergantung sepenuhnya pada Bapa gitu. Dan
momen tidur ini juga, momen Yesus tidur ini juga bisa digambarkan untuk menguji iman para muridnya. Kayak apakah si murid-murid ini tuh masih tetap percaya gak sih sama Yesus? Terus saat sudah mengalami badai mereka masih tetap percaya gak sih? Jadi kayak seolah-olah Yesus tidur bukan untuk meninggalkan mereka semata-mata, bukan, tapi kayak untuk ini uji dulu lah, ini murid-muridnya ya dihadapin badai, mereka masih tetap percaya nggak? Kau malah berseru sama Tuhan kan? Nah, kadang juga seperti inilah yang terjadi atau yang sering terjadi sama anak-anak Tuhan yang berkata, anak-anak Tuhan percaya sama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan orang-orang yang percaya gitu. Tapi saat menghadapi masalah, kadang malah tenggelam dalam rasa ketakutan, kadang dilema, kadang bingung harus ngapain. Nah, ini yang gue mau bagiin. Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi badai dalam hidup kita yang kemungkinan besar kita gak bisa jalanin, jangan pernah ragu dan jangan pernah malu untuk panggil nama Yesus. Sebab gue yakin nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa, nama yang benar-benar luar biasa lah, nama yang bisa menolong kita di tengah keadaan apapun sih itu. Sebab dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang maha ajaib. Dia Allah yang bisa melakukan hal yang tidak kita bayangkan, yang tidak terpikir dalam hidup kita tuh Tuhan bisa lakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah ragu saat kita menghadapi rasa takut, saat kita menghadapi problema, kita berseru nama Yesus. Dan mungkin ketika kita sudah berseru nama Yesus, terkadang seolah-olah seperti, wah Tuhan kok gak jawab sih, kok Tuhan seolah-olah kayak gak dengar doa kami, gak dengar suara seruan kami sih. Padahal gue udah manggil nama Yesus, gue udah berdoa sampai menangis-nangis, menghadapi masalah gue sampai menangis mungkin sudah terseduh-seduh lah gitu. Tapi seolah-olah kayak Yesus tuh tidak bekerja dalam kehidupan kita. Di saat itulah iman kita mulai diuji seperti murid-murid Yesus. Seolah-olah Yesus memang tertidur gitu. Tapi kita bisa gambarkan dalam kehidupan kita sekarang, kita bisa tarik dalam kehidupan kita sekarang. Mungkin seolah-olah Tuhan lagi tertidur dan tidak Tuhan pasti mendengarkan, tapi momen ini adalah momen di mana iman kita sedang diuji. Apakah saat kita sudah berseru nama Yesus, apakah saat kita sudah memanggil nama Yesus, meminta pertolongan sama Yesus, dan seolah-olah Tuhan tidak menolong, kita masih tetap percaya sama Yesus gak? Iman kepercayaan kita masih tetap menaruh iman pengharapan sama Yesus atau enggak? Disitulah mulai kita teruji. Jadi meskipun seolah-olah masalah kita tidak ditolong sama Tuhan, kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, seolah-olah kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, tetap berseru sama Yesus, tetap taruh iman pengharapan sama Yesus, tetap taruh iman kepercayaan kita sama Yesus. Makanya poin kedua yang gue mau bagikan dalam perenungan hari ini, yang pertama B yang kedua. Jadi yang B yang pertama tadi berseru ya, dan B yang kedua berharap. Kita harus tetap menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Terlihat ketika murid-murid Yesus menghampiri Yesus untuk membangunkannya, itu terlihat banget bahwa mereka tuh berseru dengan sebuah pengharapan untuk Tuhan tuh menolong mereka gitu. Jadi di situ kan tadi katakan kan, tolonglah kita. Mereka tuh sedang berharap Tuhan tuh menolong mereka. Murid-murid Yesus tuh sedang berharap bahwa Yesus tuh menolong mereka gitu. Ketika mereka berseru minta pertolongan, itu tuh ada sebuah harapan di dalamnya. Mereka berseru dengan penuh pengharapan, mereka minta pertolongan mereka supaya mereka dilepaskan dari kebinasaan. Begitu juga dengan setiap kita sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak muda yang sekarang lagi mengalami problema, yang percaya kepada Yesus, teruslah kita tetap menaruh pengharapan kita saat kita berseru berdoa sama Yesus. Kita tetap menaruh pengharapan, iman pengharapan kita sama Tuhan Yesus, berharap bahwa Tuhan memang pasti akan menolong kita. Sebab gue percaya bahwa Tuhan itu Allah Immanuel,
Dia Allah yang menyertai. Jadi taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan bahwa Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang akan menyertai kehidupan kita. Dia Allah yang akan menyertai masa depan kita. Dan di sini terlihat bahwa fondasi hidup kita itu harus betul. Karena fondasi hidup kita tuh yang menentukan prestasi hidup kita nantinya. Jika kita memiliki fondasi hidup yang terus menaruh pengharapan kita sama Tuhan, gue percaya bahwa fondasi hidup kita akan menjadi sangat kuat untuk menghadapi masa-masa sulit atau menghadapi ketakutan-ketakutan yang sedang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Contoh nih, sebuah bangunan itu tidak bakal mudah runtuh apabila bangunan ini memiliki fondasi yang kuat, memiliki fondasi yang sangat kokoh, mungkin bahannya pakai beton atau apalah yang benar-benar kuat gitu kan. Itu pasti tidak akan tergoyahkan, mau badai seperti apapun juga pasti tidak akan tergoyahkan si bangunan ini. Begitu juga dengan kita anak Tuhan di situ. Supaya kita tidak mudah runtuh, iman kita tidak mudah runtuh saat menghadapi problema hidup, saat menghadapi setiap masalah. Jadikan pengharapan kita sama Yesus menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Sebab gue percaya saat hidup kita ditaruh di tangan Tuhan, itu ada masa depan yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita tetap memiliki pengharapan sama Yesus? Bagaimana nih caranya nih? Din, bagaimana caranya nih Din? Gue tuh udah ngalamin masalah, gue tuh udah percaya Yesus, gue tuh udah ke gereja setiap hari, tapi kok gue masih ragu nih akan pengharapan gue nih masih ragu nih ngadapin masalah. Gimana nih caranya? Gak ada cara lain selain lu baca firman, selain lu terus bangun hubungan hidup, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, karena gue percaya di dalam firman Tuhan itu ada janji-janji Tuhan untuk setiap kita orang-orang percaya. Boleh kita sama-sama buka di Yeremia 29 ayat 11. Di situ tuh dikatakan, firman Tuhan tuh mengatakan bahwa rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan setiap kita orang-orang percaya ini memiliki hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah sangat menjanjikan itu buat kita. Jadi gimana tetap kita punya fondasi yang kuat, punya tetap bangun menaruh pengharapan sama Tuhan? Baca firman. Firman itu yang meneguhkan setiap kita untuk hidup berharap sama Tuhan. Janji-janjinya yang terus meneguhkan, menguatkan kita untuk tetap berharap sama Tuhan. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang mungkin sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi kegalauan atau sedang menghadapi pilihan, jadikan Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita untuk kita menghadapi setiap ketakutan yang kita punya. Karena gue percaya saat pengharapan kita kepada Tuhan menjadi fondasi dalam kehidupan kita, menjadi fondasi dalam iman kita, gue percaya bahwa kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dari rasa takut yang pasti ya, karena sesuai tema ini fearless gitu kan, kita bisa menang dari rasa takut yang kita miliki. Kita tidak tenggelam dalam ketakutan, karena gue percaya kemenangan yang besar itu ya tidak dimulai dengan perjuangan yang embel-embel, yang abal-abal lah. Gue percaya kemenangan yang besar itu dimulai dengan sebuah perjuangan yang sangat dahsyat. Dan orang yang asal-asalan memberikan fondasi dalam hidupnya itu akan mengalami kemenangan yang asal-asalan. Jadi saat kita benar-benar sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai fondasi, pengharapan kita sama Yesus menjadi fondasi hidup iman kita, gue percaya bahwa kita akan mengalami kemenangan yang memang luar biasa, kemenangan yang mungkin tidak terbayangkan oleh kehidupan kita. Yang rasa takut yang terus menghantui hidup kita bisa menang dari hal itu. Contoh gue kasih ilustrasi. Mungkin kalian pernah nonton film Overcomer. Di situ tuh diceritakan bahwa seorang anak perempuan
eh, seorang anak perempuan yang mengalami sakit asma, tapi dia bisa menang lomba lari. Itu gimana ceritanya? Lomba lari apa ya itu namanya, maraton kayaknya, atau apa sih yang keliling jauh lah gitu pokoknya. Dia bisa menang perlombaan lari itu. Jadi awalnya dia itu tidak terlalu benar-benar mengenal Yesus. Tapi suatu ketika dia ngobrol dengan gurunya, dan gurunya itu memperkenalkan Yesus sama dia, bahwa kamu tuh siapa kalau ditanya. Ya saya pelari, saya murid di situ. Tapi saat dikenalkan Yesus, diperkenalkan Yesus sama anak ini, mindset dia mulai berubah. Jadi saat ditanya, kamu siapa? Aku anak Tuhan, I'm God's doctor. Kebetulan anak ini anak perempuan. Jadi dia bilang apa? Jadi gua anak perempuannya Tuhan lah gitu. Gua anak yang sudah ditebus sama Tuhan. Gua pokoknya sudah sangat percaya sama Tuhan gitu. Hidupnya mulai diubahkan. Dan ketika dia sudah mulai mengenal Yesus secara pribadi, dia pun terus berjuang, terus berlatih untuk mengikuti sebuah perlombaan lari yang sangat bergengsi di lingkungan dia, di sekolah dia. Dia terus berlatih, dia terus berjuang, dia berjuang untuk mendapatkan waktu yang tercepat dalam larinya dia. Sehingga ketika perlombaan itu dimulai, singkat cerita, dia menjadi juara satu. Dia menjadi juara satu dari perlombaan tersebut. Nah, kita bisa lihat dari hal ini, dari ilustrasi cerita ini, jika kita ingin mengalami kemenangan, kita tuh harus berjuang, kita tuh harus berusaha, kita tuh juga harus berlatih sih gitu. Begitu juga dengan kita yang ingin menang dari rasa takut yang terus menghantui kehidupan kita. Kita mau harus berjuang, kita harus berusaha, dan kita harus berlatih untuk menghadapi rasa ketakutan itu. Dan gimana caranya kita berlatih? Ya saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami problema, saat kita menghadapi badai, disitulah titik dimana kita bisa berlatih untuk mulai menggunakan fondasi iman kita, pengharapan kita sama Tuhan untuk menghadapi rasa takut itu. Jadi gua mau setiap kita renungin, apakah kita sudah betul-betul bergantung sama Tuhan, apakah kita sudah betul-betul menaruh hidup pengharapan kita sama Tuhan. Kalau kita masih tetap tinggal dalam ketakutan, kita masih hidup dalam ketakutan, dipertanyakan apakah kita masih betul-betul menaruh pengharapan kita sama Tuhan, apakah kita sudah malah meninggalkan Tuhan sih gitu. Dan gue percaya saat kita bergantung sama Tuhan, bergantung sama Roh Kudus, itu Roh Kudus tuh yang selalu menguatkan kita, Roh Kudus yang selalu memberikan kita damai sejahtera untuk menghadapi setiap masalah kita. Nah, hal terakhir yang gue mau bagiin buat kita semua sekarang adalah kita boleh buka di ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus melihat bahwa murid-muridnya ini kurang percaya. Jadi hal terakhir yang gue mau bagiin, B yang terakhir, yang pertama adalah B, berseru, kedua berharap, dan B yang terakhir adalah believe in Jesus. Kita harus terus percaya sama Tuhan. Kenapa kita lihat Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya? Yesus melihat bahwa murid-murid ini masih kurang percaya sama Tuhan. Mereka masih ragu sama Tuhan, mereka masih bingung, masih belum terlalu penuh percaya sama Tuhan, karena mereka masih takut akan badai yang mereka hadapi. Dapat dilihat di ayat yang terakhir, mereka pun juga tercengang akan kuasa yang dilakukan sama Yesus. Dan setelah melihat badainya diredakan pun mereka masih heran nih, siapa nih ini orang siapa? Dan itu masih seolah-olah mereka tuh masih belum percaya, kok bisa sih melakukan hal itu. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Jadi kunci dalam kehidupan kita untuk mengalami dan hidup dalam rasa, untuk kita tidak mengalami dan hidup dalam rasa takut, adalah kita harus believe in Jesus. Kita harus percaya sama Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Saat hidup kita seturut kehendak Tuhan, rasa takut akan masa depan pun bisa dikalahkan karena ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Dia akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Dalam Yohanes 11 ayat 40 tuh dikatakan,
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaanku. Nah, Tuhan mau setiap kita percaya. Supaya apa? Supaya kita melihat kuasa Tuhan. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita lihat bahwa Tuhan itu Allah yang besar. Tuhan itu Allah yang sanggup menolong setiap kita. Jadi kunci yang terakhir adalah percaya sama janji Tuhan. Percaya sama Tuhan. Iman tetap harus percaya sama Tuhan. Tetap jalani, hadapi masalah atau rintangan di depan kita dengan rasa penuh kepercayaan kita kepada Yesus. Mungkin keadaan sekitar kita bisa mengganggu pikiran kita, bisa mengganggu hati kita, bisa mengganggu iman kita, tetapi tetap setia sama Tuhan, tetap ikut sama Tuhan, tetap setia mengikuti Tuhan dalam keadaan apapun. Karena gue percaya bahwa saat kita hidup sama kehendak Tuhan, seturut kehendak Tuhan, dia gak bakal membiarkan anak-anaknya tuh tidak memiliki masa depan yang indah, atau mungkin kayak mengalami terus mengalami masalah, punya masa depan yang buruk mungkin sih. Gue percaya Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan tetap memberikan masa depan yang cerah lah buat kita. Jadi 3 hal yang bisa kita renungkan ini supaya apa? Supaya kita tidak tenggelam hidup di dalam rasa takut. Entah takut akan kedepannya gue bakal jadi apa nih, kedepannya mungkin gue bakal dapat jodoh enggak gitu kan, terus mungkin kedepannya gue bakal masuk universitas mana nih, atau mungkin takut mengalami setiap kegagalan. Gue mau bikin ini tapi gue takut gagal, gue mau lakukan ini tapi gue takut gagal gitu kan. Nah, kalau semua itu terjadi, kita harus ingat bahwa kita bisa berseru kepada Yesus, minta pertolongan sama Tuhan, dan kita juga tetap bisa berharap bahwa ada masa depan dengan penuh harapan di tangan Tuhan. Dan yang terakhir, kita tetap masih bisa believe in, kita masih tetap bisa percaya penuh sama Tuhan bahwa Dia yang mengambil kendali setiap kehidupan kita, Dia yang mengambil kendali setiap masa depan kita. Nah, gue mau tutup dengan sebuah statement ini. Hidup itu tuh pilihan, tergantung kita mau memilih yang mana nih. Kita mau pilih untuk tenggelam di dalam rasa takut, kita mau pilih untuk tetap mengalami rasa takut, paranoid, atau kita mau memilih untuk semakin percaya kepada Yesus. Dan saat kita percaya sama Yesus, percaya bahwa di situ tuh ada masa depan penuh harapan buat setiap kita. Penuh harapan di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Jadi sekarang pilihan di tangan kita. Apakah kita tetap rasa takut nih, gue bakal jadi apa ke depannya, atau kita malah tetap sekarang nih kita mengambil komitmen untuk berharap, percaya sama Tuhan bahwa gue percaya Tuhan turut ambil andil dalam hidup gue. Itu pilihan kita. Jadi gue berharap perenungan hari ini kita sama-sama benar-benar merenungkan apakah kita masih tetap menghidup dalam ketakutan atau enggak lagi. Takut wajar, tapi tenggelam di dalam ketakutan itu yang harus dipertanyakan. Iman percaya kita sama Tuhan. Gue mau tutup dalam doa buat setiap kita yang mungkin mengalami takut akan masa depan. Gue mau doakan buat kalian juga yang lagi bingung nih, gue kedepannya harus jadi apa itu, gue kedepannya harus gimana nih, gue gimana ya. Terus belum lagi mungkin yang lagi takut sama COVID juga. Gue juga ada sih namanya takut sama COVID mah adalah gitu kan. Gue percaya gue masih punya hal-hal yang belum gue lakuin. Kalau gue harus sakit juga ya, mungkin ada juga yang ngalamin rasa takut seperti itu. Gue mau berdoa buat kita semua, gue mau berdoa sungguh-sungguh buat kita semua, dan mungkin kita boleh sama-sama ambil sikap doa. Kita boleh tundukkan kepala kita fokuskan hati kita sama Tuhan, kita sama-sama mau berdoa sama Tuhan. Boleh kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Buat hari ini Tuhan, firman yang sudah Tuhan sampaikan bagi setiap kami, ajar setiap kami untuk tidak hidup dalam sebuah ketakutan,
Sebab kami percaya ada Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Sebab kami percaya ada Tuhan yang selalu ada bagi hidup kami. Sebab kami percaya Engkaulah Allah Immanuel bagi hidup kami. Kami mau taruh setiap masa depan kami di dalam tangan-Mu. Kami mau taruh setiap pergumulan masalah kami di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu sempurna bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang sudah kami rancangkan, kami taruh itu semua di dalam tangan-Mu. Biarlah itu menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Sehingga ada damai sejahtera, sehingga ada masa depan dengan penuh harapan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya perlindungan-Mu terus sempurna di tengah keadaan dunia yang sedang mengalami kegoncangan, yang sedang mengalami wabah. Kami percaya Tuhan tetap menyertai anak-anak-Mu di tempat ini, setiap menyertai komunitas BJN ini menjadi komunitas yang terus membawa setiap anak-anak di dalamnya semakin percaya sama Tuhan, semakin mengerti, mengenal Tuhan secara pribadi. Kami bersyukur Tuhan buat pertemuan secara online ini, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur buat firman yang sudah Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Hamba-Mu terbatas, kami percaya Roh Kudus yang terus menyampaikan dan terus memberikan pewahyuan bagi setiap kami, agar kami terus mengenal Tuhan secara pribadi, dan itu yang membuat iman kami terus percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati buat BJN. Sampai ketemu lagi. Shalom. Mari rekan-rekan PRPK yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau arahkan hati untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin.